Wacana pemakzulan terhadap Presiden Jokowi mencuat baru-baru ini. Sejumlah tokoh yang mengatasnamakan diri sebagai petisi 100 menyuarakan dugaan kecurangan pemilu 2024 hingga pelengseran presiden. Pada Selasa 9 Januari 2024, mereka mendatangi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD untuk melaporkan dugaan kecurangan pemilu 2024 hingga pemakzulan terhadap kepala negara. Kepada para tokoh tersebut, Pak Mahfud MD mengaku tidak bisa menindak laporan itu karena bukan kewenangannya. Laporan tersebut seharusnya disampaikan ke Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu dan Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP sebagai penyelenggara pemilu. Namun, oleh sejumlah pihak, wacana pemakzulan presiden dinilai sulit diwujudkan mengingat prosesnya yang panjang dan butuh waktu tidak sebentar. Lantas, bagaimana sebenarnya proses pemakzulan terhadap presiden? Apa itu pemakzulan presiden? Apa alasan dibalik mencuatnya isu tersebut? Kali ini, Matanera akan menjawab 3 pertanyaan di atas secara tajam. Pertama, apa itu pemakzulan? Pemakzulan berasal dari kata maksul. Maksul berarti berhenti memegang jabatan, turun takhta. Sementara pemakzulan berarti proses, cara, perbuatan memaksulkan. Memaksulkan bermakna menurunkan dari takhta, memberhentikan dari jabatan. Dengan demikian, pemakzulan terhadap presiden dapat diartikan sebagai proses memberhentikan presiden dari jabatannya. Kedua, syarat pemakzulan. Pemakzulan terhadap presiden diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Menurut pasal 7 UUD 1945, presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. Namun, sebelum tuntas masa jabatannya, presiden dan wakil presiden dapat diberhentikan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR atas usul Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Mengacu pada pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945, presiden dan atau wakil presiden dapat diberhentikan dalam situasi tertentu, yakni apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, kasus korupsi, penyuapan, tindakan pidana berat lainnya, melakukan perbuatan tercela apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden. Lantas, bagaimana dengan proses pemakzulan? Proses pemakzulan terhadap presiden diatur dalam pasal 7B Undang-Undang Dasar 1945. Butuh tahapan panjang dan melibatkan banyak pihak dalam proses tersebut. Isu pemakzulan presiden menguat tidak terlepas dari konstelasi pemilu terutama Pilpres 2024. Bahwasannya ini isu politik dan bagian dari dinamika menuju Pilpres 2024 yang akan berlangsung 1 bulan lagi. Ada beberapa tanggapan Matanera terkait isu pemakzulan Presiden Jokowi. Pertama, isu pemakzulan tersebut sangat aneh. Saya dan sahabat Matanera sepertinya sepakat bahwasannya orang boleh bicara soal politik. Kebebasan berbicara dan berekspresi adalah hak demokrasi. Namun, isu atau wacana pemakzulan presiden sangat aneh. Apa sebab? Adalah fakta bahwa pemilu presiden kita tinggal sebulan lagi. Kita akan menentukan siapa presiden yang baru. Kenapa Presiden Jokowi yang sekarang sedang memimpin kok mau diturunkan? Ini di luar logika kebanyakan masyarakat Indonesia. Kedua, wacana pemakzulan presiden sebagai pengalihan perhatian dan sepertinya bagian dari perasaan takut kalah dalam Pilpres. Sekali lagi, pemilu kita tinggal kurang lebih 1 bulan saja. Waktu tersebut sama sekali tidak memiliki arti apa-apa terhadap wacana pemakzulan presiden. Dengan demikian, wacana pemakzulan presiden bisa saja menjadi pengalihan isu untuk mengganggu proses politik demokrasi Pilpres kita. Bukan rahasia lagi, para tokoh yang mengusulkan wacana pemakzulan presiden punya afiliasi dengan tim pemenangan pasangan capres dan cawapres. Tokoh-tokoh tersebut getol juga mengkampanyekan paslon tertentu. Hemat saya, ini murni wacana politik, tidak lebih dari itu. Ketiga,
berhubungan dengan kemungkinan Pilpres satu putaran, saya dan sahabat Matanera sepertinya bisa katakan wacana pemakzulan presiden tidak terlepas dari menguatnya peluang Pilpres satu putaran. Banyak orang yang memberikan prediksi Pilpres 2024 ini akan berlangsung 2 putaran. Cukup sulit untuk 1 putaran. Tetapi kita lihat akhir-akhir ini, dukungan terhadap pasangan Prabowo Gibran terus terkonsolidasi dan menguat. Wacana pemakzulan Presiden Jokowi membuktikan dan mengkonfirmasi bahwa kemungkinan 1 putaran juga terus menguat. Kita coba ingat, salah satu hasil rilis survei menunjukkan elektabilitas capres dan cawapres akhir-akhir ini dipengaruhi juga oleh kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Jokowi. Semakin tinggi kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Jokowi, maka akan ada paslon yang mengalami peningkatan dalam hal elektabilitas. Begitu juga sebaliknya. Jadi, wacana pemakzulan atau impeachment terhadap Presiden Jokowi cenderung sebagai wacana politik. Tidak perlu direspon, buang-buang energi saja. Kita fokus menyukseskan Pilpres 2024. Kita akan berjumpa kembali dalam edisi berikutnya.